Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai proses dan metode analisis fashion dan peramalan tren mode, yang dimana beranggotakan Rizka Nurmalasari, Farah Atia, Aisyah, dan Sri Solastri. Nah, kita ke materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini saya akan membacakan materi pertama tentang proses analisis dan peramalan tren mode. Nah, sistem fashion adalah dialog antara para profesional di industri fashion yang mengusulkan inovasi dan konsumen yang secara selektif mengadopsi inovasi yang dibuat. Nah, pada bab sebelumnya sudah dibahas peran konsumen dan adopsi fashion bersama dengan berbagai atribut produk dan konsumen yang mempengaruhi penerimaan dan tingkat adopsi produk fashion baru. Sedangkan pada bab ini dibahas proses dan metode analisis tren fashion dan peramalan sebagai titik awal pengembangan produk. Proses analisis dan peramalan tren fashion diwakili oleh model baru dengan 3 komponen, yaitu lingkungan, produk, dan pasar. Materi selanjutnya yaitu analisis tren dan peramalan sebagai tahap awal dalam produk proses pengembangan. Meramal tren baru dalam mode itu rumit dan sulit karena mode terus berubah dan karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Para profesional di industri tekstil dan pakaian jadi mulai memprediksikan tren sekitar 2 tahun sebelum gaya tertentu dipasarkan. Memperjelas di mana analisis tren dan peramalan diposisikan dalam proses pengembangan produk sebelum beralih ke diskusi tentang proses analisis dan peramalan tren mode akan memberikan gambaran tentang perannya dalam pengembangan produk. Nah, menghadapi siklus fashion yang semakin pendek, konsumen yang semakin canggih, dan persaingan retail yang ketat, pembeli retail tradisional berperan dalam menciptakan produk di tingkat retail. Mereka menggunakan pengaruhnya melalui divisi pengembangan produk mereka. Nah, lanjut. Tahap awal pengembangan produk dimulai dengan analisis tren, berlabel pencarian tren yang inspirasional, yang ditambahkan oleh Wickett et al. Ke model yang direvisi. Selama tahap ini, ide untuk produk dikumpulkan dari berbagai sumber sebagai bagian dari pencarian mendalam mereka untuk sumber inspirasi. Perencanaan memberikan pertimbangan yang cermat pada prediksi musiman terkait dengan warna, fabrikasi, desain permukaan, siluet, gaya, dan arah mode secara keseluruhan. Nah, setelah itu tren diteliti. Item yang dikumpulkan seperti foto, clipping, majalah, dan sampel kain dikumpulkan untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, mengingat kriteria seperti citra perusahaan, target pelanggan, dan rencana strategisnya, yaitu perencana mengembangkan tema atau konsep musiman dalam tahap pengembangan tema. Selanjutnya, ciri fisik garis musiman dikembangkan untuk memperkuat tema kemusiman. Nah, lanjut, pengembangan palet menentukan kelompok warna dasar dan aksen. Kemudian, keputusan kain struktural tentang kandungan serat dan struktur kain dan arah desain permukaan kain mengikut. Nah, pada tahap berikutnya lagi, siluet dan arah gaya. Siluet dan gaya ditentukan. Setelah garis musiman divisualisasikan, aktivitas pembuatan pola prototipe, konstruksi, dan analisis berlangsung untuk mengembangkan sampel jalur yang diusulkan. Nah, ini diikuti dengan presentasi baris. Selama presentasi garis,
Garis musiman yang diusulkan dipersempit untuk adopsi garis. Terakhir, ke dalam penawaran perusahaan. Sepanjang proses pengembangan, semua faktor internal seperti proses perdagangan dan target pasar yang ditentukan, faktor eksternal seperti pasar luar negeri dan domestik mempengaruhi proses pembangunan, menurut Rickett et al. 1999. Baiklah, saya akan membawakan materi mengenai model analisis tren fashion dan proses peramalan. Seperti disebutkan sebelumnya, file proses peramalan mode dimulai sekitar 2 tahun sebelum musim retail untuk produk baru. Secara umum, proses ini mencakup 3 komponen. Yang pertama lingkungan, kedua pasar, dan ketiga produk. Lingkungan. Pertama, file lingkungan hidup dipindai untuk mencari tren saat ini dan yang akan datang di arena atau sektor ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Misalnya, seni, musik, dan mode. Yang kedua, pasar. Riset pasar yang berfokus pada konsumen, perusahaan pesaing, dan catatan penjualan dilakukan. Dikarenakan perkiraan dapat bervariasi tergantung pada karakteristik pasar sasaran, penting untuk meneliti dan memahami demografi, gaya hidup, nilai, sikap, dan perilaku konsumen. Dan yang ketiga, produk. Pada tahap peramalan produk baru untuk musim yang akan datang, evolusi produk dalam suatu kategori atau seluruh kategori dianalisis terlebih dahulu untuk memprediksikan tren selanjutnya. Kemudian, tren warna, tekstil, dan gaya diteliti melalui berbagai sumber, seperti pameran dagang dan publik, majalah mode, dan fashion jalanan. 4 atau bagian D, yaitu metode analisis tren fashion dan peramalan. Nah, seperti yang kita ketahui dan ada penjelasannya, yaitu peramalan itu dianggap sebagai sebuah seni ya, di mana karena perkiraan seringkali didasarkan pada intuisi, penilaian yang baik itu akan menampilkan sebuah kreativitas juga, dan ini merupakan juga ilmu pengetahuan karena peramalan menggunakan konsep dan metode analitis, ilmu pengetahuan yang akan datang dengan cara yang sistematis. Kemudian berkembangnya inovasi teknologi dan internet akan mempercepat laju perubahan mode, sehingga umur suatu tren fashion itu kurang lebih bisa berubah dengan sangat cepat, sehingga gaya baru menjadi lebih pendek dan mudah untuk diadopsi. Tingkat percepatan perubahan mode itu membuat perkiraan tren mode menjadi sulit. Nah gitu, jadi peramalannya itu menjadi tidak mudah. Makanya butuh analisis yang lebih mendalam tentang peramalan itu. Kemudian dalam dua jenis peramalan yang dikenal, yaitu peramalan jangka pendek dan peramalan jangka panjang. Nah, dalam peramalan jangka pendek itu memprediksi tren hingga 2 tahun ataupun hingga 2 tahun ke depan dan berfokus pada produk baru, terutama warna tekstil dan gayanya. Sedangkan peramalan jangka panjangnya itu memprediksi tren 5 tahun atau lebih, di mana berfokus pada arah industri fashion dan terutama di bidang material, desain, produksi, dan retail, di mana perkiraan jangka panjang juga berkontribusi pada strategi pengembangan perusahaan mode dan membantunya membuat keputusan terkait penempatan ulang atau perluasan lini produknya dan memulai bisnis baru ataupun menghidupkan kembali citra mereknya. Nah, sebelum itu yang harus diperhatikan juga dalam metode analisis tren fashion yaitu konteks sosial-kultural, di mana biasanya menitik beratkan pada lingkungannya, pada kebudayaannya, pada tren-tren yang berkaitan dengan sosial-ekonominya. Nah, begitu juga dengan semangat waktu, biasa diperkirakan oleh usia dan semua komponen kebudayaannya juga termasuk di dalam
semangat waktu. Kemudian fashion baru untuk harus dipertimbangkan juga dalam meramalkan produk baru, yaitu apa yang akan terjadi di masa depannya dan berbagai kekuatan dalam lingkungan konsumen yang mempengaruhi permintaan konsumen di mode di masa yang akan datang. Bisa diperhatikan pada ilustrasi pada gambar 3.3. Kemudian yang ketiga yaitu megatrend atau perkiraan jangka panjang. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya, megatrend ini perkiraan jangka panjang yang berupaya mengidentifikasi tren yang keluar 5 tahun atau lebih, di mana perkiraan jangka panjang membantu perusahaan mengevaluasi praktek bisnisnya saat ini, mengubah posisi produk, atau mempertimbangkan kembali hubungannya dengan pelanggan, dan merumuskan rencana strategis dan memahami serta mengevaluasi perkiraan jangka pendeknya. Dalam megatrend juga, dalam megatrend itu sendiri, merujuk pada perubahan besar dalam masyarakat yang memiliki dampak pasti pada gaya hidup individu, di mana metode penelitiannya berfokus pada pemindaian pasti berbagai sumber media, konten editorial, dan iklan untuk mengidentifikasi pola yang kemudian akan dianalisis dan diungkapkan oleh pola tersebut. Dalam buku Nesbitt mengidentifikasi 10 megatrend, termasuk pergerakan menuju ekonominya berbasis informasi, kompensasi ganda dari produk berteknologi tinggi, dan produk dengan sentuhan tinggi memiliki kontur yang lembut dan nyaman buatan tangan atau berseni, dan lain sebagainya. Bisa dibaca pada makalahnya. Kemudian yang terkait dalam analisis tren fashion dan peramalan juga, yaitu peramalan produk baru, di mana yang pertama mengenali produk. Nah, di sini juga sangat penting karena saat menganalisis sepanjang waktu, profesional mode menganalisis sampel produk dari tahun ke tahun secara berturut-turut. Misalnya, pemeriksaan perubahan panjang rok pakaian wanita atau bentuk bahu setelan pria dapat membantu dalam memperkirakan evolusi produk di musim depan. Analisis kemudian dapat mengidentifikasi tren dalam kategori produk baru. Di situ ya, mengenali pola produk. Kemudian yang kedua itu warna, di mana warna salah satu dikenal juga sebagai alat yang ampuh untuk memposisikan produk pakaian di pasar, di mana warna telah diidentifikasikan sebagai faktor desain yang mempengaruhi konsumen ketika dia membuat keputusan dalam pembelian. Citra merek. Nah, ini juga merek juga sangat ditentukan dalam hal warnanya, di mana merek itu harus berkembang secara musiman tanpa banyak berubah sehingga berisiko kehilangan basis pelanggan. Konsumen seringkali menunjukkan loyalitas pada merek yang menawarkan warna yang mereka rasa cocok, begitu. Kemudian yang ketiga tentang tekstil. Nah, tekstil juga sangat-sangat berpengaruh dalam menganalisis tren fashion dan peramalannya, di mana tekstil tren 18 bulan menjelang musim retail, di mana tekstil ini meneliti kain musiman berlangsung bersamaan dengan penelitian warna dan cerita warna yang direncanakan. Para profesional mode itu mengandalkan sumber ini pada pertunjukan kain dan benang untuk mengikuti perkembangan, serta sejumlah pameran kain dan benang domestik internasional kadangkala diadakan setiap tahunnya untuk memberikan gambaran kepada pengembangan produk tentang apa yang akan tersedia. Contohnya saja pada Primer Fashion di Paris, adalah saking pentingnya tekstil dalam peramalan produk itu sendiri, hingga pameran pilihan tekstil Eropa, Expopil, pameran kain fashion internasional, Interstop, pertunjukan tekstil internasional Los Angeles itu sampai diadakan karena bisa memberikan
dampak yang besar bagi analisis tren fashion dan peramalan tahun-tahun yang akan datang. Kemudian yang keempat yaitu gaya, di mana peramal dan pengembang produk mulai meramalkan pakaiannya menurut gaya, di mana sekitar 1 tahun sebelum musim retail berlangsung. Bagi mereka, gaya, inspirasi sulit, dan detail gaya berasal dari berbagai sumber, di mana gaya baru yang inovatif dan area pembelanjaan ditampilkan di setiap majalah. Peramal tren biasanya menggunakan gaya sebagai salah satu tolak ukurnya juga dalam menganalisis tren fashion dan peramalan dalam musim yang akan datang atau tahun-tahun yang akan datang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan keempat mengenai metode analisis tren fashion dan peramalan. Selanjutnya adalah poin E, peramalan mode di masa depan. Akan semakin sulit untuk meramalkan tren di masa depan, karena tren tersebut semakin beragam. Di masa lalu, perusahaan peramalan dapat memperoleh keuntungan dengan mengidentifikasi satu tren utama. Sekarang, sulit untuk mengidentifikasi semua tren beragam yang berkembang. Siklus mode yang lebih pendek membuat perkiraan menjadi lebih sulit. Namun, analisis tren dan peramalan akan sama pentingnya karena akan ada kebutuhan untuk memandu perkembangan produk yang terus berkembang. Dengan perkembangan produk baru dan siklus hidup, produk yang lebih pendek tidak mungkin untuk mendapatkan riwayat sebanyak yang dibutuhkan analis prakira untuk membangun mode yang baik. Dalam pribadi komputer dan elektronik konsumen, misalnya siklus hidup produk biasanya 3 hingga 18 bulan, item pakaian mode dijual hanya untuk 1 musim. Di sisi lain, dengan perkembangan teknologi baru, kuantitas dan kualitas data akan terus meningkat. Misalnya, data titik penjualan. Riset sekarang menyediakan data terkait cuaca, indikator ekonomi, dan jenis informasi lain yang dapat segera digunakan oleh mode prakiraan. Selanjutnya, ke depan semakin banyak perusahaan yang memproduksi berbagai produk fashion seperti mobil, elektronik, dan interior yang akan bergantung pada layanan tren dibandingkan sebelumnya. Di masa lalu, perusahaan pakaian dan aksesoris adalah klien utama layanan tren. Namun, tren perusahaan jasa akan menghadapi tantangan karena konsumen akan semakin memiliki akses ke lebih banyak informasi melalui internet. Misalnya, konsumen kini dapat melihat secara real-time peragaan busana untuk musim depan saat berlangsung di Eropa. Konsumen menjadi lebih halus dan cerdas. Dengan peningkatan akses ke informasi, siapapun dapat menganalisis tren sampai batas tertentu. Oleh karena itu, peramalan akan melakukan konsultan untuk perencanaan pelaksanaan pengembangan ini dan branding dalam hubungannya dengan tren yang akan membedakan mereka sebagai ahli. Sekian. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.